حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Khadiman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini masih kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita membaca pada bab qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Bab tentang firman Allah Ta'ala, mereka bersangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak hak, prasangka yang batil. Dhannal jahiliyah, prasangka yang jahiliyah, prasangkanya ahlul jahiliyah. Dan kemarin sudah kita bahas terkait firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 154, ketika orang-orang munafiqun dan juga orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, mereka menyangka bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong nabinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini merupakan bukti cacatnya tauhid mereka, kaum munafikun yang berprasangka jelek, prasangka jahiliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian muallif al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah membawakan kalamnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, di dalam kitab Zadul Ma'ad menafsirkan terkait dengan prasangka ini. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fussira hadza adh-dhannu, ditafsirkan prasangka di sini, bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong rasulnya. Ini prasangka yang sangat jelek, prasangka jahiliyah. Iya. Bahwasanya kata mereka Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong Nabi. Buktinya kalah ketika perang Uhud. Ya, terbunuh 70 orang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, terluka sekian banyak manusia dari kalangan sahabat. Nah, kemudian mereka pun berprasangka dengan prasangka jahiliyah. Ya. Yang disebutkan dalam surat Ali Imran kemarin, ya, lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Kalau seandainya kita ini memiliki ya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam hal ini, niscaya kita tidak terbunuh di tempat ini, di pertempuran Uhud. Masya Allah. Ya, ini prasangka yang sangat jelek pada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak menolong Rasulnya. Wa anna amrahu sayatmahillu
sayat mahillu, bahwasanya perkara ini, yakni ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan sirna. Ini prasangka dari orang-orang munafikun. Ya. Bahwasanya agama Islam ketika Rasulullah SAW kalah, para sahabat kalah, ya, tidak lagi tersisa, akan sirna. Ya, agama Islam. Tayyib. Ini prasangka jelek dari mereka. Qala wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatih. Kemudian juga ditafsirkan juga, ya, apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini prasangka jelek juga, itu bukan takdir Allah azza wa jalla. Ya, orang munafikun menyatakan bahwasannya ini bukan ketentuan Allah, bukan takdir Allah. Wa hikmatihi, dan juga bukan hikmah dari Allah azza wa jalla. Ya, bahwasanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam kalah, itu enggak ada hikmahnya. Berbeda dengan keyakinan kita kaum muslimin, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai manusia biasa yang kadang menang, kadang kalah, kadang selamat, kadang beliau terluka, sebagai manusia seperti keumuman yang lainnya. Ya, hal ini menunjukkan hikmah yang begitu dalam ketika Allah azza wa jalla mentakdirkan Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain terpukul mundur, kalah ketika perang Uhud. Padahal sebelumnya di perang Badar, Nabi dan para sahabatnya begitu gagah perkasa, mendapatkan kemenangan yang begitu gemilang. Ya, tapi selepas perang Badar, ya, perang Uhud, ternyata ya, Nabi SAW Allah takdirkan mengalami kekalahan. Ya, tapi kaum munafikin tidak memahami hikmah ini. Ya, bahkan mereka berprasangka jelek bahwasanya ini terjadi bukan dengan takdir Allah, ini terjadi bukan karena hikmah Allah azza wajalla. Tayyib. Wa fusira bi inkaril hikmati. Ya, maka ditafsirkan prasangka jelek yang mereka lakukan ini adalah tatkala mereka mengingkari ada hikmah di dalam kekalahan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Ya. Wa ingkaril qadari, dan juga mereka mengingkari takdir. Sementara kita ahlu sunnah meyakini semua yang terjadi di muka bumi, apakah perkara yang menyenangkan, apakah perkara yang menyedihkan, ya, itu semua adalah dengan takdir Allah azza wa jalla. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa kalian, ya, tidaklah menimpa kalian di muka bumi dari musibah atau pada diri kalian kecuali itu sudah dicatat, takdir tersebut sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya. Ya, tapi orang munafikin mereka berprasangka jelek. Ya, termasuk sekarang ini ahlul bid'ah dari kalangan Qadariyah. Ya, ahlul bid'ah dari kalangan Qadariyah yang tidak beriman dengan takdir itu adalah representatif, ya, atau representasi dari orang-orang munafikin. Mengadopsi pemikiran mereka ketika mereka tidak beriman dengan takdir. Ya, mengingkari takdir Allah azza wajalla. Ini adalah prasangka jelek dari mereka. Adapun ahlu sunnah, maka mereka meyakini ini takdir Allah, hikmahnya begitu dalam, harus kemudian, ya, kita imani. Baik. Kemudian kata beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, wa inkari an yutam amru rasulihi. Ya. Mereka dalam keadaan atau ditafsirkan an yutimma amru rasulihi, bahwasannya
Mereka mengingkari kalau Allah Azza wa Jalla akan menyempurnakan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an yudhhirahu ala dini kullihi, dan bahwasanya Allah itu tidak akan menyempurnakan agama Islam, tidak akan membuat menang agama ini di atas seluruh agama yang lainnya. Ya, ini prasangka yang sangat jelek kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kita semuanya kaum muslimin dan ahlu sunnah khususnya meyakini bahwasanya Islam, kaum muslimin, ya, atau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan jaya. Dakwah Islam Allah Azza wa Jalla akan menolongnya. Ya. Barakallahu fikum. Bahwasanya apa? Akibat yang baik itu adalah untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, dengan syarat kaum muslimin itu dalam keadaan apa? Kembali menjalankan apa-apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya jalankan. Ya. Kenapa sekarang kaum muslimin dalam keadaan disingkirkan, menjadi golongan yang termarginalkan? Ya, subhanallah, sebabnya karena kaum muslimin sekarang tidak berpegang dengan ajaran yang Nabi SAW dan para sahabatnya jalankan, kecuali segelintir dari kalangan salafiyin ahli sunnah wal jamaah. Ya, sehingga kita lihat kaum muslimin Masya Allah jumlahnya banyak, tapi dalam keadaan menjadi bulan-bulanan bagi musuh-musuh Islam. Kenapa sebabnya? Karena mereka dalam keadaan meninggalkan agama Islam. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza tabaya'atum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar, ya, wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara 'ainah, jual beli sistem riba kurang lebih. Ya, kemudian apa? Kalian ridho dengan peternakan-peternakan kalian. Kalian dalam keadaan sibuk dengan pertanian-pertanian kalian. Ya. Kemudian apa? Kalian meninggalkan jihad fisabilillah. Ya, sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Dan Allah tidak akan mengangkatnya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali mempelajari agama kalian. Dan kita yakin, ya, bahwasanya ketika kaum muslimin kembali kepada agamanya, kembali kepada ajaran yang Rasul dan para sahabatnya berada di atasnya, insya Allah mereka akan mendapatkan kembali kemenangan, kejayaan sebagaimana di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, dan kita nggak boleh berburuk sangka di zaman sekarang. Kita nggak boleh pesimis, ya, nggak boleh berkecil hati, ya, nggak boleh kemudian mengatakan Islam nggak akan jaya, Islam nggak akan menang, Islam nggak akan kembali bangkit, ya, di muka bumi. Nggak boleh. Kita harus optimis, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa sekarang kita kondisinya seperti ini? Ya karena kita menyalahkan diri-diri kita sendiri, kaum muslimin, yang tadi sudah disebutkan dari Nabi SAW, sebab kehinaan dikarenakan umat Islam sekarang ini mengabaikan, ya, ajaran Islam itu sendiri, mengabaikan ilmu agama. Ya, dan kita nggak boleh berburuk sangka. Zaman dulu kaum munafikin disebutkan di sini oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka berburuk sangka, ya, pesimis. Ketika apa? Mereka mengingkari kalau Allah Azza wa Jalla itu tidak akan menyempurnakan agama Nabi, atau tidak akan menolong Nabi, tidak akan menjadikan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu menjadi sempurna, menjadi jaya di atas semua agama. Hadza huwa dhannu su' alladzi dhannahu al-munafiqun. Ini adalah prasangka jelek yang disangkakan oleh kaum munafiqun wal musyrikun dan kaum musyrikin fi suratil Fath, dalam surat Al-Fath. Ya, yang sudah dibaca pada pertemuan yang lalu. Ya, adh-dhannina billahi dhann-saw. Ya, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang sangat jelek. Apa itu? Ketika mereka mengatakan ajaran Nabi, ya, ajaran Nabi alaihi salatu wasallam itu enggak akan menang. Ajaran Nabi alaihi salatu wasallam enggak akan sempurna. Ya, akan sirna. Ya, barakallahu fikum.
Ini prasangkanya kaum musyrikun dan kaum munafikun. Dan sekarang juga ada orang-orang yang pesimis. Ya, orang-orang yang sudah patah hati, patah semangat bahwasanya Islam nggak akan jaya. Masya Allah, Islam nggak akan bisa bangkit. Masya Allah, salah. Ya, nggak boleh kita berkecil hati, nggak boleh kita patah semangat, nggak boleh kita putus harapan, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, insya Allah Rasulullah SAW menyebutkan dalam sekian banyak hadis, la tazalu ta'ifatu min ummati mansurin zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Dalam hadis yang banyak sekali jalan-jalannya, kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati, terus menerus akan terus ada sekelompok dari kalangan umatku, mansurin, mereka akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. La yadurruhum man khadhalahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, atau orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka tetap komitmen membangkitkan kalimat tauhid, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadhalahum, tidak memudaratkan orang-orang yang menelantarkan mereka, yang tidak mau peduli dengan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang hari kiamat. Wa hum kadzalik, dalam keadaan mereka terus komitmen dengan agamanya. Ya, mereka akan terus ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi di zaman sekarang kadang ada orang yang pesimis. Islam nggak akan maju, Islam akan kalah, Islam akan sirna dari muka bumi. Masya Allah, nggak boleh seperti itu. Ini prasangka jelek. Ya, wa inna makana hadza dhanna as-sau'i, sesungguhnya ini adalah prasangka yang jelek. Li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanah, karena ini adalah prasangka yang enggak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Wa ma yaliqu bihi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiqi, dan tidak pantas bagi hikmah Allah, bagi pujian Allah, dan bagi janji Allah yang pasti benar. Ya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minkum la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nur, ya, wa'adallahu alladhina amanu, Allah Azza wa Jalla berjanji kepada orang-orang yang beriman, la yastakhlifannahum fil ardi, agar Allah Azza wa Jalla akan memberikan mereka sebagai penguasa di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kekuasaan, menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridhoi buat mereka, agama Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan menggantikan rasa takut mereka menjadi keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka menyembahku dan mereka tidak mempersekutukan aku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, barang siapa yang kafir setelah itu maka mereka adalah orang-orang fasik. Surat An-Nur ayat 55 menyebutkan kepada kita apa? Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk menjadikan mereka menjadi penguasa di muka bumi. Sebagaimana Allah berikan kekuasaan ini kepada orang-orang sebelum mereka. Kemudian apa? Wala yumakkinanna lahumud dinahumul ladzi irtada lahum, Allah akan kokohkan agama mereka, agama Islam yang Allah ridhoi buat mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi keamanan. Tapi dengan syarat ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak mempersekutukan aku. Kesimpulannya insyaallah kita semuanya dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Kita menjauhkan diri atau kita berlepas diri dari orang-orang yang berprasangka jelek kepada Allah, seperti prasangkanya kaum munafikin dan orang-orang musyrikin yang mengatakan Islam tidak akan jaya, Islam tidak akan menang, Islam tidak akan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla sama sekali. Maka ini prasangka yang jelek. Kita semuanya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla
tadi ya disebutkan dalam surat An-Nur ayat 55 bahwasanya Allah akan mengokohkan agama Islam di muka bumi. Ya, tentunya dengan cara-cara yang benar. Ya, ayat ini bukan dalil bahwasanya kita harus memberontak. Kita harus segera menegakkan daulah Islamiyah, khilafah dan seterusnya. Ya, akhirnya mereka nggak lagi peduli belajar ilmu agama. Ya, khilafah akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, subhanallah. Yang kayak gini akhirnya mereka terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah yang mungkar. Ya, bagaimana kita bisa jaya? Kata Imam Malik rahimahullah, la yasluh akhiru hadhil ummati illa bima salaha bi awwaluha. Atau kama qala rahimahullah taala, tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali dengan perkara yang telah menjadi baik generasi awalnya. Apa itu? Yaitu ajaran manhaj salaf. Ajaran Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Ya, yang menjadikan Nabi dan para sahabat menjadi jaya, menjadi begitu mulia, ya, sampai dua pasukan adidaya, dua negara adidaya, Persia, Romawi kalah sama kaum muslimin. Apa sebabnya sih? Apakah karena persenjataan mereka? Ya, apakah karena teknologi mereka? Apakah karena jumlahnya banyaknya mereka? Tidak. Ya, kalau mau dilihat jumlah bangsa Arab sedikit, atau Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak seberapa jumlah mereka. Persenjataan lebih-lebih. Seberapa sih jumlah persenjataan mereka? Ya, bangsa Arab, Nabi dan para sahabatnya ketika itu sama sekali tidak diperhitungkan di percaturan dunia internasional kala itu. Iya. Senjata, Masya Allah, jauh kalah. Dari jumlah pasukan, jauh kalah. Dari pengalaman, jauh kalah. Ya, bangsa Persia udah ribuan tahun yang lalu, bangsa Romawi udah ribuan tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba muncul kekuatan yang begitu dahsyat dari ya tanah suci, dari Mekah dan Madinah, menunjukkan apa? Di sanalah ya kekuatan ruhani, kekuatan yang betul-betul menjadikan mereka ditakuti di muka bumi ya oleh dua negara adidaya, bahkan keduanya takluk, tidak lain dan tidak bukan karena ajaran iman yang ada pada mereka. Ya, ajaran dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menjadikan mereka begitu jaya, begitu mulia. Ya, maka barang siapa ingin kemuliaan, kembali kepada manhaj salaf. Barang siapa ingin kejayaan, kembali kepada manhaj Nabi dan para sahabat. Barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk umat ini, ajak umat ini untuk ikut kepada manhajnya Nabi dan para sahabat. Cara beragamanya mereka, ya, dalam beriman, dalam beramal, dalam bermuamalah, dalam segala sisi, kembalikan semuanya kepada prinsip Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, insyaallah mereka akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dulu dimenangkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, sehingga kita enggak boleh berburuk sangka kepada Allah, menyangka bahwasanya Allah tidak akan membuat menang atau tidak akan membuat jaya Islam dan kaum muslimin. Ya, kita harus punya jiwa optimis. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, "Faman dhanna annahu yudilul batila 'alal haqqi idalatan mustaqirratan." Maka barang siapa yang menyangka bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu akan ya menjadikan kebatilan berkuasa di atas al-haq dengan kekuasaan yang tetap, yatmahillu ma'ahal haq, al-haq menjadi sirna, ya, au ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi, atau barang siapa yang menyangka bahwasanya apa yang terjadi dari perang Uhud tadi, Rasulullah SAW kalah, itu bukan karena takdir Allah, ya. Kemudian yang ketiga, au ankara an yakuna qaddaruhu li hikmatin, ya, balighatin yastahiqu 'alaiha alhamd, atau mereka mengingkari bahwasannya kekalahan Rasulullah SAW di perang Uhud itu adalah karena satu takdir yang begitu mendalam, yang dengannya Allah kita puji, ya, bal za'ama anna dzalika ya lima syi'atin mujarradatin, bahkan menyangka kalau itu adalah apa? Kehendak yang kosong dari hikmah. Ya cuma sekedar dikehendaki oleh Allah saja, enggak ada hikmahnya apa-apa.
Fadzalika dzannul ladzina kafaru. Maka itu adalah prasangka orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celaka orang-orang kafir ya dari api neraka. Ya, kita yakin kekalahan dalam perang Uhud ada hikmah begitu dalam. Ya, yang kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita nggak tahu. Karena tidaklah ada satu kejadian di muka bumi yang Allah takdirkan kecuali hikmah di balik itu begitu mendalam. Kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Ya, tapi kita meyakini dan mengimani. Ya, kenapa? Karena orang yang bertauhid senantiasa berprasangka baik pada Allah Azza wa Jalla. Walaupun takdirnya pahit, musibah pahit, tapi prasangka kepada Allah senantiasa prasangka yang baik. Ya. Qala wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna as-saw fi ma yahtassu bihim. Dan kebanyakan manusia ya, itu dalam keadaan berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek dalam apa-apa yang berkaitan khusus dengan mereka. Ya, wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim, atau dalam perkara yang dilakukan selain mereka. Wala yaslam min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi, dan tidak selamat dari penyakit tadi. Penyakit berprasangka jelek pada Allah kecuali orang yang betul-betul memiliki ma'rifah, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal asma, nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa mujiba hikmatihi, ya, dan juga karena konsekuensi hikmah Allah Azza wa Jalla, wa hamdihi wa wa'dihi shadiq, dan juga pujian Allah dan janji Allah yang pasti benar. Masya Allah, kaum muslimin, ya, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, itu dalam keadaan apa? Pasti dan pasti ya berprasangka baik pada Allah. Kondisi apapun, kondisi yang menyenangkan, apakah kondisi yang menyedihkan. Segala yang Allah takdirkan itu semuanya adalah ya dengan takdir dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Penuh hikmah yang begitu dalam. Ya. Kata liman azinallahikum, ya, kata Ibnul Qayyim selanjutnya rahimahullahu taala, ya, falyatani al-labibu an-nasihu li nafsihi bihada. Ya, maka hendaknya seorang yang labib, yang cerdas, an-nasih, yang memiliki ketulusan, menasihati untuk dirinya, dia memperhatikan hal ini. Ya, bahwasanya apa? Allah Azza wa Jalla mentakdirkan segala sesuatu itu dengan hikmah yang begitu dalam. Ya, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sedikit pun dia tidak memiliki rasa zon, prasangka yang tidak baik pada Allah Azza wa Jalla. Ya, wal yatub ilallahi, maka hendaknya seorang yang labib, yang nasih, ya, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, wa yastaghfiru min dhannihi bi rabbih dhanna as-saw. Memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla karena sebab berprasangka yang tidak pantas kepada Allah Azza wa Jalla. Walau fatashta man fatashta la ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadar wa malamatan lah. Kalau seandainya engkau mau mengamati, mencermati orang-orang yang engkau cermati, niscaya engkau kadang mendapati ya, seorang itu kadang memiliki ta'annud, kayak sikap tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, sikap apa? Menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Mereka mengatakan semestinya yang terjadi demikian. Semestinya yang terjadi harusnya begini dan begitu. Ya, akhirnya dia menentang. Tidak terima dengan takdir Allah. Jangan seperti itu. Bukan demikian sifat seorang yang bertauhid. Ya. Seorang yang bertauhid pasti dia tunduk, patuh, pasrah sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak menentang apa yang Allah takdirkan. Famustaqillun, famustaqfir. Tapi yang begini, kadang ada yang sedikit, ada yang banyak. Subhanallah. Ya, fafattish nafsaka hal anta salim. Maka ya, telitilah dirimu, apakah engkau selamat dari yang semacam tadi. Ya. Fa in tanju minha tanju min dhi azimah wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Ya, kalau ternyata engkau selamat, ya, engkau tidak memiliki prasangka jelek kepada Allah ketika ada takdir menimpa dirimu yang tidak menyenangkan, musibah yang menimpa dirimu yang tidak menyenangkan, engkau begitu pasrah tunduk,
engkau mendalami hikmahnya di balik itu, ya, maka sungguh engkau selamat, ya, min zi'azimah, dari perkara yang sangat besar, ya. Engkau selamat dari musibah yang sangat besar. Kenapa? Karena engkau ketika tertimpa musibah, engkau berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi sebaliknya ketika engkau udah tertimpa musibah, ya, nasallahu afiyah, tiba-tiba engkau berburuk sangka kepada Allah, maka ini musibah yang kedua yang lebih berat lagi. Ya. Kalau musibah pertama rumahnya terbakar, mobilnya hancur dan seterusnya, dia sabar, itu akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan, ya, yang lebih baik dan pahala yang tiada batas dengan kesabaran. Tapi ketika tertimpa musibah, mobilnya hancur, terbakar rumahnya dan seterusnya, tiba-tiba dia menggerutu dengan takdir Allah, menyalahkan Allah, berburuk sangka kepada Allah, maka ini musibah yang lebih besar lagi yang kedua ini. Ya, subhanallah, bahaya. Ya, musibah yang lebih besar lagi. 2 kali musibah. Mobilnya terbakar atau rumahnya terbakar, ini musibah pertama yang enggak seberapa sebenarnya. Musibah yang kedua ketika dia tidak terima dengan takdir Allah, tidak menerima hikmah Allah Azza wa Jalla. Ini musibah yang lebih dahsyat lagi. Wa illa fa inni la yakhaluka najiyah. Ya, kalau tidak demikian, maka sesungguhnya saya, ya, itu dalam keadaan apa? Menyangka kalau engkau akan bisa selamat. Ya, ketika engkau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azinallahu yakum. Demikian ya, sifat seorang yang bertauhid, senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam segala keadaan, ya, apakah dalam perkara yang menyenangkan ataukah perkara yang tidak menyenangkan. Dan demikian juga, ya, seorang yang bertauhid senantiasa memiliki jiwa optimisme, ya, terkhusus kenapa kaum muslimin sekarang ini kondisinya seperti ini, mereka senantiasa optimis, ya, kebangkitan Islam insyaallah, ya, akan ada, dan juga kemenangan Islam insyaallah akan ada, ya. Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong Islam, ya. Hanya saja sebagai penutup, ya, kita meyakini Islam jelas akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dakwah salafiyah pasti akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma diri kita, ya, secara pribadi, ya, kita khawatir mengkhawatiri diri kita. Nah, ya, khawatir diri kita menjadi orang yang ternyata terlepas dari dakwah yang mulia ini. Ya, maka dari itu kita wajib semakin berharap, berdoa, bersandar pada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengokohkan kita, menolong kita. Kalau agama Islam, dakwah salaf, enggak usah dikhawatirkan. Pasti Allah akan tolong. Tapi kalau diri kita, itu yang harus kita khawatiri. Kita harus mencemaskan diri kita, sehingga kita harus banyak berdoa dan semakin bersemangat untuk berpegang teguh dengan agama Islam, dengan sunnah Rasul SAW, agar Allah Azza wa Jalla menolong diri kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitan ma dhahara minha wa batan. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.